Halo, selamat datang di Nanti Malam. Tempat di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi peringatan dari dunia lain. Di sini, kami bercerita tentang hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika, kisah mistis, pesugihan, dan dendam arwah yang masih gentayangan hingga kini. Jadi kalau kamu mendengarkan ini sendirian, pastikan lampu kamar tetap menyala, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Karena di dunia ini, kadang yang sudah mati pun belum tentu benar-benar pergi. Malam ini, kami akan membawamu menyelami kisah kelam dari sebuah kampung terpencil di Jawa Barat. Kisah tentang seorang wanita hamil yang dibunuh dengan cara paling keji oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Mereka menuduhnya berbuat dosa, padahal mereka sendirilah pelaku sejati dari kejahatan yang tak manusiawi. Dan kini, setelah bertahun-tahun, ketenangan kampung itu direnggut satu persatu. Bayangan putih berkeliaran di sawah menjelang subuh. Suara tangisan terdengar dari arah sungai, dan bau melati bercampur darah sering muncul tanpa sebab. Penduduk bilang arwah perempuan itu belum tenang. Dia menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Dalam setiap bisikan angin malam, orang-orang masih mendengar suara lirih memanggil, "Kenapa kalian diam waktu aku disiksa?" Dan mereka tahu itu suara Sari, wanita hamil yang mati mengenaskan malam itu. Cerita ini bukan cuma tentang kematian, tapi tentang dendam seorang ibu yang tak sempat melahirkan anaknya, tentang rasa sakit, pengkhianatan, dan keadilan yang akhirnya datang dengan cara yang tak pernah diduga. Di balik tenangnya malam, ada suara yang memanggil dari kegelapan. Suara yang tidak bisa kamu lihat tapi bisa kamu rasakan. Di tengkukmu, di dadamu, di napasmu. Dan jika kamu cukup berani, dengarkan cerita ini sampai habis. Karena setelah malam ini, kamu akan tahu bahwa dendam seorang wanita yang mati dalam keadaan teraniaya bisa menjadi kutukan yang tak pernah berakhir. Selamat datang di dunia Nanti Malam. Tempat di mana kisah horor bukan sekadar cerita, tapi peringatan dari mereka yang tak tenang. Musik berhenti perlahan, suara angin malam berhembus. Inilah kisah nyata yang kami angkat malam ini. Dendam kuntilanak, wanita hamil yang dibunuh dan diperkosa massa. Kampung Cipaku dulu selalu dikenal sebagai kampung yang tenang. Di pagi hari terdengar suara ayam jantan bersahutan. Anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki di pematang sawah. Dan para ibu menjemur padi sambil bergosip ringan di teras rumah. Di sore hari, bau tanah basah setelah disiram hujan bercampur dengan aroma kayu bakar yang keluar dari dapur warga. Malamnya pun damai. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang menemani warga sebelum tidur. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang menakutkan. Semua berjalan seperti biasa. Sampai malam itu tiba. Malam di mana darah dan dosa bercampur jadi satu di tanah kampung Cipaku. Namanya Sari. Wanita muda berusia sekitar 25 tahun. Dia pendatang dari kota menikah dengan salah satu warga sini, Wira. Lelaki kampung yang bekerja sebagai tukang kayu. Mereka baru menikah 2 tahun. Dan kini Sari sedang mengandung anak pertamanya. 6 bulan usia kandungannya. Wajahnya lembut, tutur katanya halus. Dan ia selalu menunduk saat bicara dengan orang yang lebih tua. "Enggih, Bu. Enggih, Pak." Begitu katanya setiap kali disapa. Tidak banyak bicara, tapi semua orang tahu dia sopan dan rajin. Namun seperti biasa, kebaikan tidak selalu diterima dengan baik. Di kampung kecil seperti Cipaku, omongan bisa lebih tajam dari pisau. Entah siapa yang memulai, suatu hari terdengar bisik-bisik bahwa Sari sering terlihat sendirian di rumah kosong dekat sungai. Katanya dia suka ke sana diam-diam setiap sore. Katanya lagi, ada laki-laki sering datang menyusul. Tidak ada yang tahu pasti, tapi gosip itu cepat menyebar. Di warung kopi, di tempat penggilingan padi, bahkan di masjid, nama Sari mulai dibicarakan. Wira sempat marah besar ketika mendengar kabar itu. Ia pulang dengan wajah gelap dan menuduh Sari macam-macam. Tapi Sari hanya menangis sambil memegang perutnya yang mulai besar. "Aku orang ngapa-ngapa, Mas." "Demi Gusti, aku ora salah. Tapi siapa yang mau percaya kalau omongan warga sudah menyebar seperti racun?" Wira yang hatinya sudah panas oleh fitnah, meninggalkan rumah malam itu dan tak pernah kembali. Sari menangis semalaman, berharap suaminya pulang.
Tapi yang datang justru hal lain. Malam itu bulan separuh, cahaya remang memantul di permukaan sungai. Angin dari arah selatan membawa bau anyir lumpur. Di rumah-rumah warga, lampu minyak sudah padam satu persatu. Tapi dari arah rumah kosong di tepi sungai terdengar suara perempuan menangis. Pelan, seperti suara orang yang sedang berdoa di tengah rasa sakit. Beberapa anak muda yang sedang nongkrong di pos ronda mendengar tangisan itu. Mereka saling pandang lalu tertawa. Wah, jangan-jangan si Sari itu yang katanya sering ke sana, kata seorang dari mereka, Ranto namanya. Lelaki bertubuh tinggi kurus dengan tatapan nakal. Kita lihat aja yuk, siapa tahu beneran, timpal Bayu, temannya yang terkenal tukang cari gara-gara. Tanpa pikir panjang, mereka berempat menuju rumah kosong itu sambil membawa senter. Jalan setapak di tepi sungai licin, dan suara jangkrik terdengar nyaring. Saat mereka mendekat, suara tangisan makin jelas, lirih tapi menyayat. Di dalam rumah itu, samar-samar terlihat bayangan Sari sedang duduk di lantai. Tubuhnya gemetar, pakaiannya sobek, wajahnya pucat, dan kedua tangannya memeluk perut yang membesar. Lah, bener toh. Dia sendirian di sini, kata Tomo, salah satu dari mereka. Katanya nggak pernah macem-macem, tapi ngapain dia di sini malam-malam begini? Sari kaget mendengar suara mereka. Ia berdiri terburu-buru, matanya ketakutan. Aku cuma mau ambil air, lampu rumah padam. Suaranya gemetar, hampir tidak terdengar. Tapi mereka tidak percaya. Ranto maju, menatap tajam. Ah, alasan aja. Kamu pasti lagi nungguin laki-laki lain ya? Dasar perempuan kotor. Sari mundur, punggungnya terbentur dinding bambu. Aku ora salah, Mas. Sumpah, aku ora salah, katanya sambil menangis. Tapi justru tangisnya membuat mereka semakin marah. Mereka merasa berhak mengadili karena merasa dirinya paling suci. Salah satu dari mereka menampar Sari hingga terjatuh. Kalau nggak salah, ngapain nangis? Katanya dengan tawa mengejek. Dari luar, dua warga lain yang lewat mendengar keributan itu. Tapi mereka tidak berani mendekat. Udahlah, urusan orang jangan dicampuri, bisik salah satunya. Dan mereka berlalu, membiarkan kejahatan itu terjadi di depan mata mereka sendiri. Sari berteriak minta tolong. Tapi suaranya kalah oleh suara jangkrik dan deru sungai. Mereka menahannya, mendorongnya ke lantai, dan malam itu, harga dirinya direnggut dengan kejam. Tolong, Gusti. Tulung aku. Suara Sari melemah, tubuhnya gemetar hebat. Air mata bercampur darah menetes di pipinya. Setelah puas, mereka meninggalkannya di sana dalam keadaan sekarat. Tapi sebelum pergi, Ranto menendang perut Sari yang membesar. Biar anak haramnya ikut mati, katanya dingin. Hening menyelimuti rumah itu. Hanya suara napas tersengal dan rintihan pelan. Dalam kegelapan, Sari berusaha merangkak menuju pintu. Tangannya berlumuran darah, matanya sayu. Dia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terlalu lemah. Di luar, bulan tertutup awan. Cuingi berhenti berembus. Sari bersandar di dinding, menatap langit gelap melalui celah bambu. Bibirnya bergetar, berdoa pelan, ya Allah. Ku ora kuat, tapi nek wong-wong kuwi ora oleh pitulungan dan Gusti adilno aku. Ya Allah, aku sudah tak kuat, tapi kalau mereka tak mendapat balasan, berikan aku keadilan. Tuhan, setetes air mata terakhirnya jatuh ke tanah bercampur darah sebelum kepalanya terkulai lemah. Malam itu, kampung Cipaku menanggung dosa besar yang akan mereka bawa sampai bertahun-tahun ke depan. Pagi harinya, seorang petani bernama Pak Umar menemukan tubuh Sari di tepi sungai. Hanya berjarak beberapa meter dari rumah kosong itu. Pakaian sobek, darah mengering di kakinya, dan perutnya membiru. Tidak ada yang berani menyentuh. Bahkan Pak Umar pun hanya berdiri terpaku sambil beristighfar berkali-kali. Tak lama kemudian warga berdatangan. Sebagian menutup mulut karena ngeri. Ada yang menangis tapi kebanyakan hanya diam. Tidak ada yang mau mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya bilang, wah kasihan. Mungkin dia diganggu setan atau jatuh waktu jalan malam-malam. Padahal mereka tahu siapa pelakunya. Tapi rasa takut lebih kuat dari keadilan. Takut pada gengsi, pada pandangan orang, dan pada dosa yang mereka biarkan terjadi. Jenazah Sari akhirnya dikubur di belakang masjid dengan upacara sederhana. Tidak ada suaminya, tidak ada keluarga yang datang. Hanya beberapa ibu kampung yang menangis sambil membaca doa. Saat kain kafan ditutup, seorang perempuan tua berbisik pelan. Wong wadon iki ora mati tenang. Ora bakal iso turu suwe ing alam kono. Perempuan ini tidak akan tenang.
Julia tidak akan bisa tidur lama di alam sana. Dan benar saja, sejak malam itu kampung Cipaku tak pernah sama lagi. Malam-malam jadi terasa berat. Angin berhembus membawa bau amis yang tidak hilang-hilang. Anjing-anjing menggonggong ke arah sungai tanpa sebab. Kadang terdengar suara seperti langkah kaki di depan rumah. Tapi saat dilihat, tidak ada siapa-siapa. Beberapa warga mengaku melihat bayangan putih berdiri di pinggir jalan dekat jembatan bambu. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan perutnya tampak besar menggantung aneh. Ada juga yang bilang, tengah malam sering terdengar suara perempuan memanggil pelan dari arah sungai, "Mas, tolong aku mas." Tapi tak ada yang berani mendekat. Sejak malam berdarah itu, kampung Cipaku berubah menjadi tempat yang diselimuti rasa bersalah dan ketakutan. Rumah kosong di tepi sungai dibiarkan terbengkalai. Rumput liar tumbuh menutupi pintunya. Tidak ada yang berani lewat apalagi masuk ke dalamnya. Orang-orang hanya berbisik setiap kali melewati tempat itu, sambil menunduk dan mempercepat langkah. Di antara mereka, mungkin masih ada yang berpura-pura tidak tahu. Tapi di lubuk hati terdalam semua orang sadar bahwa malam itu mereka telah membiarkan malaikat menutup mata pada dosa yang dilakukan manusia. Dan dosa itu kini punya wujud. Wujud seorang perempuan yang dulu menangis minta tolong, tapi tak ada satu pun yang mendengar. Kini, setiap kali angin malam berembus dari arah sungai, sebagian warga masih bisa mendengar suara lirih. "Aku ora salah, mas. Aku ora salah." Jenis digesto, itu suara Sari. Suara yang datang bukan dari dunia manusia, tapi dari jiwa yang belum menemukan keadilan. Malam berdarah di kampung Cipaku telah menjadi awal dari kisah panjang tentang dendam, keputusasaan, dan kutukan seorang wanita yang mati teraniaya. Dan sejak hari itu, tidak ada satupun yang berani bilang bahwa kampung Cipaku adalah tempat yang tenang lagi, karena ketenangan sudah dikubur bersama tubuh Sari di tanah merah di belakang masjid itu. Dan arwahnya belum selesai menuntut balas. Kuburan Sari dibuat di belakang masjid, di tanah kecil yang biasa dipakai warga untuk memakamkan orang-orang miskin atau pendatang tanpa keluarga. Tak ada batu nisan indah, hanya sepotong papan dengan tulisan tangan Pak Lurah yang sudah mulai pudar. Sari binti Sudarno. Di atas gundukan tanah merah itu diletakkan bunga Kamboja dan beberapa helai daun pandan. Sederhana tapi cukup untuk menandai tempat peristirahatan terakhir seorang perempuan yang mati dengan cara keji. Suaminya, Wira, tak pernah terlihat lagi sejak hari pemakaman. Nenek Uteng bilang dia pergi ke kota. Ada juga yang bilang dia gila dan berkeliaran di gunung. Tak ada yang tahu pasti. Orang-orang kampung hanya bisa berbisik. Mungkin dia malu atau enggak kuat nahan rasa bersalah. Tapi waktu berjalan, dan perlahan-lahan warga berusaha melupakan semuanya. Mereka tak ingin terus dibayangi cerita kelam itu. Mereka ingin hidup seperti dulu lagi, damai, tenang. Seolah tak pernah ada darah yang tumpah di tanah mereka sendiri. Namun ketenangan itu ternyata hanya sementara. 3 hari setelah pemakaman, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam itu, Pak Umar, penjaga malam kampung, sedang duduk di pos ronda sambil menyeruput kopi hitam. Udara dingin dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Yuya menatap ke arah masjid yang terlihat samar di antara pepohonan, lalu mendengar sesuatu. Suara lirih seperti orang menangis. Pelan tapi panjang. Awalnya ia pikir itu suara anak kecil, tapi makin lama suara itu berubah seperti rintihan perempuan. "Aduh Gusti, tolong aku." Suaranya jelas datang dari arah kuburan di belakang masjid. Pak Umar berdiri, menggenggam senter minyaknya yang sudah tua. "Sapa kui?" "Opo ana wong?" tanyanya, suaranya pelan tapi gemetar. Tak ada jawaban, hanya tangisan yang semakin nyaring. Ia memberanikan diri melangkah ke arah kuburan. Tanah basah dan kabut semakin tebal. Saat cahaya senternya menyapu deretan makam, terlihat sesuatu berdiri di ujung pemakaman. Putih, diam, dengan rambut panjang menjuntai sampai tanah. Tubuhnya sedikit membungkuk, dan di perutnya tampak tonjolan besar seperti sedang mengandung. Pak Umar tercekat, napasnya tertahan. "Astaghfirullahalazim," bisiknya sebelum tiba-tiba sosok itu menoleh perlahan. Tapi wajahnya tak terlihat jelas, hanya bayangan hitam di balik rambut panjang. Sekejap kemudian angin berhembus kencang dan sosok itu menghilang.
Pak Umar jatuh terduduk, senter terlepas dari tangannya. Saat ia menoleh ke tanah di depan kuburan itu, ada bekas kaki. Tapi anehnya, bekas itu bukan pijakan manusia. Lebih seperti jejak kaki berdarah, besar di bagian tumit dan hilang di ujung jari. Esok paginya, Pak Umar menceritakan kejadian itu di warung kopi. Warga semula menertawakannya. Paling halumar, kowe kebanyakan kopi pahit makane halusinasi, kata Bayu sambil tertawa. Tapi wajah Pak Umar tetap pucat. Jadi bis sampai diracun dengan mata kepala sendiri. Aku orang ngimpi, Bay. Aku weruh wong wadon nganggo daster putih, rambute dawa nganti nyentuh lemah. Perute, syede, gede banget kayak wong lagi ngandut. Sejak hari itu warga jadi lebih berhati-hati kalau malam. Tak ada lagi yang berani lewat jalan belakang masjid setelah Isya. Anak-anak dilarang main dekat sungai. Dan rumah kosong tempat Sari disiksa kini benar-benar ditinggalkan. Tapi kejadian aneh tak berhenti. Setiap malam Jumat, suara tangisan selalu terdengar dari arah kuburan. Kadang lembut seperti doa, kadang histeris seperti jeritan orang yang menahan sakit. Bau melati menyengat mengiringinya, padahal tak ada pohon melati di sekitar situ. Anjing-anjing kampung menyalak ke arah yang sama. Sementara ayam jantan sering berkokok di tengah malam seolah salah waktu. Beberapa warga mulai gelisah. Mereka memanggil Mbah Rukayah, dukun tua yang sudah lama dikenal pandai menangani gangguan halus. Mbah Rukayah datang malam itu membawa dupa dan kendi air. Di depan kuburan Sari, ia menancapkan bunga 7 rupa dan menyalakan dupa. Asap tipis berputar di udara, menimbulkan aroma harum bercampur getir. Iki arwah durung tentrem, katanya pelan. Wong iki mati nggawa rasa lara. Ora bakal meneng nganti sing nggawe dosa dihukum. Mbah Rukayah duduk bersila, membaca doa dalam bahasa Jawa kuno, yang bahkan sebagian warga tak mengerti. Tapi di tengah-tengah bacaannya tiba-tiba api dupa padam sendiri. Angin berhembus dingin, dan terdengar suara seperti bayi menangis dari dalam tanah. Warga yang menonton menjerit kecil, beberapa mundur ketakutan. Wis pada mulih disik, kata Mbah Rukayah tegas. Aku rampung ke dewe. Setelah kejadian itu Mbah Rukayah pulang dengan wajah letih. Kepada Pak Lurah ia berkata, aku orang ngerti piye carane, tapi sing jelas arwahe kuwi kuat banget. Den tamehero. Ora gampang disingkirke. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi arwah itu sangat kuat. Dendamnya dalam, tidak mudah disingkirkan. Hari-hari berikutnya, kampung semakin tidak tenang. Listrik sering mati tanpa alasan. Lampu minyak tiba-tiba padam. Dan suara perempuan memanggil pelan kerap terdengar dari balik dinding rumah-rumah warga. Kadang terdengar jelas menyebut nama, Rantu. Bayu, nama-nama itu bukan sembarangan. Itu nama 2 orang yang dulu ikut menganiaya Sari malam itu. Wajah mereka langsung pucat setiap kali cerita itu dibicarakan. Bayu bahkan sempat bersumpah di depan teman-temannya. Aku nggak pernah sentuh dia. Aku cuma ikut lihat. Tapi beberapa hari kemudian Bayu jatuh sakit. Badannya panas tinggi dan setiap malam dia mengigau. Teriak-teriak sambil pegang lehernya sendiri. Dia nyekek aku. Tolong, dia nyekek aku. Katanya sebelum pingsan ibunya Bukarni. Mencoba memanggil tabib, tapi hasilnya nihil. Badannya terus panas. Dan kadang tubuhnya seperti ditarik ke satu arah. Suatu malam, saat ibunya sedang mengganti kain basah di dahinya, Bayu membuka mata lebar-lebar. Bumisi, ada perempuan di jendela. Rambutnya panjang, dia liatin aku. Buyunya menoleh cepat ke arah jendela. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya tirai yang bergerak pelan, seolah baru saja disentuh angin. Keesokan paginya Bayu ditemukan tak bernyawa. Matanya terbuka lebar, lidah menjulur. Dan di lehernya ada bekas seperti lilitan tangan. Di lantai kamar, terlihat jejak kaki berdarah menuju pintu. Lalu berhenti begitu saja. Warga heboh, tapi tak ada yang berani menyebut nama Sari. Mereka hanya bilang, mungkin kesambet atau diganggu makhluk halus. Malamnya, suasana kampung makin mencekam. Pak Umar yang dulu pertama kali melihat sosok itu, memutuskan untuk berjaga di masjid. Ia ingin memastikan bahwa tak ada orang jahil yang sengaja menakut-nakuti warga. Sekitar tengah malam saat sedang duduk di serambi, ia mencium bau melati yang sangat kuat. Dari arah kuburan terdengar suara langkah pelan. Tap, tap, tap. Ia menyorotkan senter ke arah sumber suara. Di antara kabut tampak sosok putih berjalan perlahan. Rambut panjangnya menutupi wajah dan kainnya kotor seperti diseret di tanah.
Tapi yang membuat Pak Umar hampir menjatuhkan senter adalah perut sosok itu. Membesar dan berdenyut pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. "Ya Allah," bisiknya. Tapi sebelum ia sempat bergerak, sosok itu menoleh. Rambutnya tersibak sedikit, dan di baliknya terlihat wajah hancur penuh darah. Matanya hitam kosong, dan dari mulutnya keluar suara lirih, "Aku durung mati, Mar." "Aku belum mati, Umar." Pak Umar terjatuh pingsan seketika. Ia ditemukan pagi harinya oleh jamaah subuh dalam keadaan gemetar hebat. Dan sejak itu, ia tak pernah mau berjaga malam lagi. Cerita tentang sosok putih di kuburan Sari makin menyebar. Warga yang dulu ikut menuduh Sari berbuat dosa mulai ketakutan. Mereka tahu arwah Sari belum tenang. Beberapa bahkan mengaku rumah mereka sering diketuk tengah malam. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi di depan pintu ada bercak darah kecil berbentuk telapak tangan. Baru Kayah datang lagi keesokan harinya. Dia berjalan pelan ke arah kuburan Sari, membawa kendi berisi air bunga. Dia duduk di samping makam itu, mengelus tanahnya sambil berbisik, "Wong ayu, sabar yo. Aku ngerti loro hatimu, tapi aja nganti dosa nambah dosa." Namun tanah di hadapannya tiba-tiba bergetar pelan, dan dari sela bunga Kamboja tercium bau amis yang kuat. Air matanya menetes. "Gusti, kuat tenan dendame," satanya lirih. "Anakmu durung lahir, tapi rohnya nyawiji karo awakmu. Dari siji, dari panggonan nesu sing ora iso sirna. Tuhan, dendamnya terlalu kuat. Anakmu belum lahir, tapi rohnya menyatu dengan tubuhmu. Jadi satu, jadi tempat kemarahan yang tak bisa hilang." Sejak saat itu, orang-orang Cipaku mulai menyadari bahwa mereka sedang hidup di bawah kutukan. Terima tak berani lewat dekat sungai. Apalagi dekat rumah kosong itu. Setiap kali hujan turun, warga merasa seolah ada yang memperhatikan dari balik kabut. Kadang mereka mendengar suara perempuan tertawa pelan, lalu berubah jadi tangisan. Dan setiap kali malam Jumat tiba, seluruh kampung seakan menahan napas. Karena di saat itu, tangisan dari kuburan pasti terdengar, pelan tapi menusuk hati, seperti suara seorang ibu yang kehilangan anaknya dan tak pernah bisa berhenti meratap. Beberapa anak muda yang nekat mencoba merekam suara itu dengan ponsel, tapi hasilnya selalu aneh. Hanya terdengar desisan pelan. Lalu tiba-tiba muncul suara perempuan berkata dengan nada berat, "Aku durung entek, aku belum selesai." Setelah itu, ponsel mereka rusak. Malam-malam di Cipaku tak lagi sama. Orang-orang tidur dengan lampu menyala, pintu dikunci rapat, dan setiap hembusan angin dari arah masjid membuat bulu kuduk berdiri. Tak ada yang berani bicara keras tentang masa lalu, tapi semua tahu apa yang terjadi dulu belum benar-benar berakhir. Kuburan di belakang masjid itu menjadi saksi. Tanahnya kadang lembab meski tak hujan, dan bunga yang ditaruh di atasnya selalu cepat layu. Setiap orang yang lewat, entah kenapa, merasa ada mata yang memperhatikan dari balik kegelapan. Dan kadang, kalau kamu diam cukup lama, kamu bisa mendengar suara lirih dari dalam tanah, berbisik pelan, "Aku ora tenang, nganti sing gawe salah ngerasake loro sing pada karo aku. Aku tidak akan tenang, sampai yang membuatku menderita merasakan sakit yang sama denganku." Dan sejak itu kampung Cipaku hidup dalam ketakutan yang sunyi, menunggu giliran siapa lagi yang akan didatangi arwah yang tak pernah tidur itu. Malam-malam di kampung Cipaku semakin lama semakin sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Lebih seperti sunyi yang menyimpan ketegangan. Orang-orang mulai tidur lebih awal, menutup jendela rapat-rapat, bahkan menutup lubang angin di dapur dengan kain bekas. Tidak ada lagi yang berani nongkrong di pos ronde selepas jam 9 malam. Mereka takut pada suara yang katanya muncul dari rumah Ranto. Ranto adalah salah satu dari 3 lelaki yang paling aktif waktu malam itu. Malam terkutuk di mana Sari meregang nyawa. Orang-orang tahu, tapi semua pura-pura lupa. Dia masih bisa jalan di kampung, masih bisa senyum, masih bisa ketawa-ketawa di warung kopi. Tapi semenjak malam ke-21 setelah kematian Sari, wajahnya berubah. Pucat, matanya cekung, dan badannya mulai kurus seperti disedot energi. Orang-orang bilang, "Ranto wis kelangan nyawane separuh." Ranto sudah kehilangan separuh nyawanya. Awalnya dia cuma sering melamun. Duduk di kursi bambu depan rumah, pandangan kosong ke arah kebun pisang di belakang. Tapi lama-lama dia jadi aneh, suka ngomong sendiri.
Kadang tengah malam orang dengar suara dia ngobrol pelan, seolah ada orang lain di dalam rumahnya. Pernah suatu malam, anak kecil tetangganya Dian ngintip lewat celah jendela. Dia lihat Ranto duduk di lantai di depan tembok kamar, sambil berkata pelan, "Wis, aku wis nyesel, Rah. Aku ora maksud." Suara lirihnya seperti minta ampun pada seseorang yang enggak kelihatan. Besok paginya, Dian demam tinggi. Katanya waktu dia lihat Ranto malam itu, ada bayangan perempuan duduk di belakangnya. Rambutnya menutupi wajah, dan di pangkuannya ada darah yang terus menetes. Malam-malam berikutnya, suara tintiti mulai terdengar oleh tetangga sebelah. Ketukan pelan, tapi ritmenya aneh. Tok, 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 diam sebentar, lalu muncul lagi. Tok, tok, tok. Awalnya cuma di dinding sebelah kiri rumah Ranto, yang menghadap kebun. Tapi lama-lama, suara itu berpindah ke dalam. Seperti sesuatu yang masuk, mendekat, lalu berjalan di dinding dari ruang tamu ke kamar. "Ranto." Suara itu pelan, parau, dan serak seperti dari tenggorokan orang sekarat. "Ranto, sakit aku toh." Ranto langsung bangun, keringat dingin bercucuran. Dia nyalain lampu, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya ada suara angin lewat dari ventilasi. Dia mencoba istighfar, mencoba baca doa, tapi lidahnya keluh. Suara itu terus datang, bahkan makin jelas. Malam kedua, Ranto memutuskan tidur di ruang tengah sambil bawa golok kecil. Tapi baru beberapa menit setelah dia memejamkan mata, ketukan itu datang lagi. Tok, 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 3 kali. Lalu suara itu bukan lagi dari dinding, tapi dari bawah tempat tidurnya. Ranto diam pura-pura nggak dengar. Tapi suara napas kasar terdengar sangat dekat. Ranto. Suara itu seperti orang yang kesakitan, menahan luka di perut. "Sakit, toh." Kudurung iso lahirno. Seketika hawa kamar berubah dingin. Angin tak terasa berhembus, tapi lilin yang masih menyala di meja kecil ikut bergoyang. Ranto mulai gemetar. Dia menunduk pelan, melihat ke bawah kasur. Gelap. Tapi samar-samar ada rambut panjang yang menjuntai keluar. Hitam, lembab, dan meneteskan darah segar ke lantai kayu. Bau anyir langsung menusuk hidungnya. Dia mundur perlahan, tapi tiba-tiba rambut itu bergerak. 1 helai, 2 helai, lalu tangan pucat penuh darah muncul dari bawah ranjang, mencengkeram kakinya keras. Ranto menjerit sekencang-kencangnya. "Astagfirullah. Lepas, lepas." Dia berusaha menendang, tapi genggaman tangan itu dingin dan kuat. Dari bawah kasur, muncul sosok wanita dengan wajah pucat membiru. Mata hitam tanpa bola mata, dan darah menetes dari mulutnya. Perutnya besar, robek di bagian bawah seperti habis disayat. "Kenapa kamu bunuh aku toh?" Suara itu berat, parau, dan mengandung tangis. "Kowe sing mateni aku toh. Saya kira sakake." Ranto terlempar ke belakang menabrak dinding. Lampu padam tiba-tiba. Gelap total. Yang terdengar hanya napasnya sendiri dan suara langkah pelan mendekat. Tap, tap, tap. Dia gemetar menahan napas, tapi tiba-tiba ada sesuatu membisik di telinganya. "Anakku, nang endi toh? Ranto, di mana anakku toh?" Dia menjerit lagi, kali ini sampai suaranya parau. Dia menubruk pintu rumah, tapi kunci nggak bisa diputer, seolah terkunci dari luar. Dia tendang sekuat tenaga, tapi pintunya tetap tak bergerak. Suara itu makin dekat, sekarang seperti ada tepat di belakangnya. "Kenapa kamu diam waktu aku disiksa?" Lalu tiba-tiba sesuatu menempel di punggungnya, dingin, lembab, dan berat. Nafasnya berhenti, dadanya sesak, dan dari mulutnya keluar suara seperti dicekik. Besok paginya, warga menemukan Ranto tergeletak di depan pintu rumahnya, matanya terbuka lebar, bibirnya membiru, dan dari hidungnya keluar darah hitam. Di tembok dekat tempat dia jatuh, ada bekas tangan berdarah. Jari-jarinya panjang dan mencakar ke bawah, seolah mencoba menariknya ke kegelapan. Warga panik. Pak Lurah datang bersama Ustaz Kampung, Pak Karman. Mereka menutup jenazah Ranto dengan sarung dan membacakan ayat-ayat suci. Tapi yang membuat semuanya merinding adalah saat Pak Karman menyadari bahwa tanah di depan rumah Ranto, tempat dia jatuh, basah oleh darah segar. Dan di tengah-tengah tanah itu muncul satu bunga melati yang mekar sempurna. Padahal malam sebelumnya hujan deras dan tanah becek. "Ini tanda Pak Lurah," bisik Pak Karman pelan. "Tanda apa, Pak?" Pak Karman menarik napas panjang. Dia durung tenang. Sejak malam itu, warga makin ketakutan. Rumah Ranto dikosongkan,
Tapi tiap malam dari arah rumah itu terdengar suara tangisan perempuan. Kadang lirih, kadang keras seperti orang melahirkan tapi nggak bisa selesai. Suara itu membuat orang-orang Cipaku tak bisa tidur. Bahkan ayam-ayam pun tak mau berkokok sampai fajar. Anak-anak kecil sering mimpi buruk. Katanya mereka didatangi perempuan baju putih, bawa bayi tanpa wajah dan meminta air. "Endok, tolong aku panas." Begitu kata mereka menirukan dalam tidur. Orang-orang mulai percaya arwah Sari benar-benar datang menuntut balas. Dan Ranto baru yang pertama. Dua pelaku lainnya, Wandi dan Joko, mulai gelisah. Mereka tahu waktunya akan tiba. Suatu malam Wandi datang ke rumah Pak Lurah dengan wajah pucat. "Pak, aku harap ngaku, Pak," katanya dengan suara bergetar. Dia bercerita bagaimana malam itu mereka bertiga mabuk dan memfitnah Sari hanya karena dia menolak godaan mereka. "Aku ora kuat, Pak. Saben wengi aku krungu bayi nangis nang kupingku. Aku nggak kuat, Pak. Tiap malam aku dengar bayi menangis di telingaku." Pak Lurah dan Pak Karman mencoba menenangkannya, memberi air doa. Tapi hanya 2 hari setelah pengakuan itu, Wandi ditemukan pingsan di kandang sapi. Di dada kirinya ada bekas tangan hitam seperti terbakar. Di sebelah tubuhnya tergeletak janin kecil terbuat dari tanah dan rambut. Mirip bayi yang dikubur hidup-hidup. Orang-orang Cipaku menjerit ketakutan. Garrison tahu, ini bukan kebetulan. Ini dendam. Dan arwah Sari tidak akan berhenti sampai semua yang terlibat malam itu merasakan apa yang dia rasakan. Rumah Ranto kini dibiarkan kosong. Tapi setiap kali orang lewat, selalu terdengar suara dari dalam, suara ketukan, tangisan, dan kadang suara perempuan tertawa kecil sambil berbisik, "Anakku, wis bali to." Anakku sudah pulang to. Setelah kematian Ranto, kampung Cipaku seperti kehilangan warna. Orang-orang tak lagi berani keluar rumah selepas maghrib. Jalanan yang biasanya dipenuhi suara anak-anak main peta umpet, kini sunyi seperti kuburan. Bahkan suara jangkrik pun terasa menakutkan. Angin yang berhembus di malam hari membawa aroma melati samar, bercampur bau amis tanah basah. Kabar kematian Ranto menyebar cepat. Tapi bukan hanya rasa takut yang muncul, juga rasa bersalah. Banyak warga sadar mereka juga ikut berdosa. Malam ketika Sari dibunuh, mereka hanya diam, berpura-pura tak tahu. Berpikir itu urusan orang lain. Sekarang dosa itu kembali menghantui mereka. Bayu, salah satu pelaku yang lain, tampak paling kacau setelah kejadian itu. Dia berhenti kerja di kebun, jarang bicara, dan sering duduk sendirian di gudang belakang rumahnya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan suaranya selalu bergetar tiap kali menyebut nama Sari. Orang-orang bilang, tiap malam dia mendengar suara bayi menangis dari dalam gudang. Kadang suara itu pelan, kadang keras sampai membuat bulu kuduk berdiri. Suatu malam, istrinya Narti terbangun karena mendengar suara suaminya bicara sendiri. Suaranya pelan seolah sedang menenangkan seseorang. Iya, aku ngerti. Aku salah. Aku janji bakal ngomong ke Wong-Wong." Narti mendekat ke pintu gudang pelan-pelan. Dari celah pintu, dia melihat suaminya duduk di lantai, menatap kosong ke arah sudut ruangan. Tapi yang membuatnya hampir pingsan adalah bayangan samar di dinding gudang. Bentuknya seperti seorang perempuan berdiri tegak, rambut panjangnya menjuntai hingga lantai. Dan di perutnya ada bayangan bulat besar, seperti sedang hamil. Bayu menangis merangkak pelan ke arah bayangan itu. "Aku nyesel, Sari. Sumpah aku nyesel," katanya lirih sambil menunduk. Namun tiba-tiba suara serak muncul dari sudut gelap ruangan. "Telat you. Wis telat. Sudah terlambat you." Narti menjerit langsung berlari keluar rumah sambil membawa anaknya. Warga berdatangan, tapi pintu gudang terkunci dari dalam. Mereka dengar suara benda jatuh, lalu hening. Setelah beberapa lama pintu berhasil dijebol. Bayu ditemukan tergantung di dalam gudang. Tali tambangnya melilit leher. Di dinding belakang, ada tulisan besar berwarna merah darah masih basah. Tulisan itu hanya berbunyi, "Anakku butuh keadilan." Warga terpaku. Tak ada yang berani mendekat. Hanya Pak Lurah yang akhirnya menurunkan tubuh Bayu sambil beristighfar berkali-kali. Bau melati makin kuat membuat banyak orang mual dan pusing. "Ini pasti arwah Sari," bisik seseorang di antara kerumunan. Dan tak ada yang berani membantah. Kabar itu cepat menyebar. Semakin banyak warga yakin bahwa arwah Sari benar-benar gentayangan, menuntut balas kepada mereka yang dulu menodai dan membunuhnya.
Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah pengakuan beberapa orang tua kampung yang mengaku melihat sosok perempuan di pinggir sungai, duduk memeluk perutnya sambil menangis. Kadang dia menatap ke arah kampung, seolah mencari seseorang. Hanya satu orang yang masih tenang, atau setidaknya berusaha terlihat tenang, yaitu Tomo, pelaku ketiga. Dia sering bilang di warung, paling cuman halusinasi. Wong mati yo mati, ora usah dibesar-besarkan. Paling cuma halusinasi. Orang mati ya mati, nggak usah dibesar-besarkan. Tapi di balik sikap sok beraninya, Tomo sebenarnya juga mulai merasa ada yang aneh. Kambing peliharaannya mati satu persatu tanpa sebab jelas. Tiap malam dia dengar suara air sungai seperti ada yang mengaduk-aduk, padahal tak ada siapa pun di sana. Kadang ada bayangan putih melintas di tepi air, membuatnya merinding. Malam Jumat Kliwon, tepat seminggu setelah kematian Bayu, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar langit, membuat kampung terasa mencekam. Orang-orang menutup pintu rapat-rapat, tapi Tomo justru duduk di teras meneguk arak sambil mengumpat. Coba aja nongol kowe Sari, tak hadapi Saiki. Teriaknya mabuk dan penuh amarah. Suara petir menyambar lagi. Dan entah kenapa angin mendadak berhenti. Hujan perlahan mereda, tapi suasananya malah makin aneh. Jember setia dingin, terlalu dingin. Tomo memandang ke arah sungai. Ada kabut putih tipis yang bergulung pelan, menutupi sebagian jalan. Dari tengah kabut itu muncul sosok perempuan. Jalan pelan, tapi langkahnya tidak menapak tanah. Rambutnya menutupi wajah, bajunya compang-camping dan perutnya besar seperti hamil tua. Tomo kaget, gelasnya jatuh dan pecah. Tapi tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Sosok itu makin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Suara perempuan itu lirih, hampir seperti bisikan tapi jelas. Kenapa kamu diam waktu aku disiksamu? Tomo mundur, tapi kursinya tersenggol dan jatuh. Dia berusaha lari masuk rumah, tapi pintu tak bisa dibuka. Dari kaca jendela, sosok perempuan itu menatap ke arahnya. Wajahnya penuh darah, matanya hitam kosong. Aku durung iso lahirnomo. Aku belum sempat melahirkanmu. Suara itu membuat Tomo berteriak histeris. Dia lari ke belakang rumah, keluar lewat dapur. Berlari menuju sungai dalam gelap. Hujan mulai turun lagi, tapi kali ini hanya di sekitar sungai. Orang-orang yang rumahnya dekat sempat mendengar suaranya teriak minta tolong. Tulung! Ana sing narik aku! Tolong! Ada yang narik aku. Namun ketika warga tiba di sana, hanya ada sandal dan bekas kaki yang menyeret ke arah air. Sungai itu deras malam itu, tapi di permukaannya mengapung bunga melati yang mengalir perlahan ke hilir. Keesokan paginya tubuh Tomo ditemukan di pinggir sungai, beberapa kilometer dari tempat Sari dulu dibunuh. Tubuhnya bengkak, tapi yang membuat warga tak sanggup bicara adalah jejak kuku panjang di lehernya, seperti bekas tangan perempuan yang mencengkeram kuat. Pak Karman, Ustaz kampung, datang untuk membantu mengurus jenazah, tapi begitu dia membuka kain kafan, dia menatap leher Tomo lama sekali. Lalu dia hanya berkata pelan, "Ya Allah, iki pancen wis dadi azab, ya Allah." Ini memang sudah jadi azab. 3 pelaku mati satu persatu. Ranto dengan wajah membiru, Bayu menggantung diri, dan Tomo tenggelam dengan bekas kuku di leher. Warga ketakutan setengah mati. Tidak ada yang berani lewat dekat sungai lagi. Bahkan di siang hari, setiap malam Jumat bau melati semakin kuat, kadang disertai suara perempuan menangis di belakang masjid, tempat Sari dikubur dulu. Orang-orang yang nekat lewat malam-malam sering mendengar suara bayi menangis di kejauhan, lalu tiba-tiba hening. Mbah Rukayah, dukun tua yang tinggal di ujung kampung, akhirnya dipanggil. Dia datang dengan tongkat bambu tua dan dupa di tangan. Rambutnya sudah putih, tapi matanya masih tajam. Orang-orang berkumpul di sekitar kuburan Sari saat dia mulai menyalakan dupa. Dia ora jahat, tapi rohnya sakit, katanya pelan sambil menatap asap dupa yang naik ke langit. Wong sing nindes dewek wis entek, tapi rasa laraiku durung hilang. Orang yang menyakitinya memang sudah habis, tapi rasa sakitnya belum hilang. Pak Lurah bertanya pelan, "Mbah, terus kudu piye? Lalu harus bagaimana?" Mbah Rukayah menatap ke arah sungai, lalu menutup matanya sejenak. Lebih arep nyerita kake rasa lara. Nganti ana sing gelem ngrungoke. Dia ingin bercerita tentang penderitaannya, sampai ada yang mau mendengarkan. Malam itu mereka berdoa bersama di kuburan Sari,
Tapi entah kenapa di tengah doa, suara angin berubah menjadi lirih seperti suara tangisan. Dupa mati sendiri, dan tanah di atas pusara sari sedikit bergetar. Beberapa orang sempat mendengar bisikan samar. Anakku wis entek nangis. Anakku sudah berhenti menangis. Sejak malam itu suasana kampung Cipaku sedikit lebih tenang. Tapi rasa takut belum benar-benar hilang. Karena meskipun tidak ada lagi korban, kadang warga masih mencium bau melati di udara. Terutama jika ada yang berjalan sendirian dekat sungai selepas maghrib. Mereka tahu arwah Sari mungkin sudah lebih tenang, tapi bayangan tragedi malam itu tak akan pernah benar-benar hilang dari Cipaku. Karena di tempat di mana darah tumpah dan doa tak terdengar, arwah yang akan selalu menunggu. Menunggu mereka yang berani membuka luka lama. Dan bagi orang-orang Cipaku, setiap kali malam turun dan kabut naik dari sungai, mereka hanya bisa berbisik pelan sebelum menutup pintu rumah. Wis ojo diremehke. Sing wis ora ana kadang isih ngerungoke. Sudah jangan diremehkan. Yang sudah tiada kadang masih mendengarkan. Sejak kematian Tomo, suasana kampung Cipaku benar-benar berubah. Tidak ada lagi tawa di warung. Tidak ada lagi orang ronda malam. Semua menutup diri. Setiap kali malam datang, hanya terdengar angin melewati dedaunan dan suara anjing melolong jauh di belakang sawah. Orang-orang mulai percaya kalau arwah Sari belum benar-benar pergi. Dia masih gentayangan mencari keadilan dari orang-orang yang dulu diam saat dia disiksa. Punya merasa berlari tapi rasa tak lebih sular dari rasa berani mereka. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar gangguan itu segera berhenti. Pak Lurah akhirnya mengumpulkan warga. Dalam pertemuan malam di balai desa, suasananya tegang. Lampu Petromax bergoyang pelan, dan setiap orang menatap lantai enggan bicara. Kita nggak bisa diam terus, kata Pak Lurah, suaranya berat. Kita harus bantu arwah Sari biar tenang. Beberapa warga mengangguk pelan. Lalu ada yang menyarankan agar mereka melakukan doa bersama di rumah kosong dekat sungai. Tempat dulu Sari disiksa sampai mati. Rumah itu sudah lama dibiarkan kosong. Atapnya setengah runtuh, cat dindingnya mengelupas. Demi dipseinsi wilamangnya masih ada bekas darah yang tak pernah bisa hilang. Meski sudah dicat ulang. Mbah Rukayah, dukun tua yang dulu memimpin doa di kuburan Sari, setuju. Opo waising wis kelakon kudu diruat. Nang kono kabeh dimulai, nang kono uga kudu disuwun pangapura, katanya pelan. Apapun yang sudah terjadi harus diruat. Di sana semuanya dimulai, di sana pula kita harus minta ampun. Malam itu, sekitar 20 warga datang ke rumah kosong itu. Mereka membawa lilin, kitab Yasin, dan dupa. Angin malam berhembus dari arah sungai, membawa hawa lembab dan bau lumpur. Langit mendung tanpa bintang. Dari kejauhan suara kodok bersahutan seperti rintihan yang tak habis-habis. Begitu mereka masuk, suasananya langsung berubah. Dingin, sunyi. Hanya suara lilin yang berderik kecil saat api bergoyang. Beberapa ibu menggigil, anak-anak muda menelan ludah. Di tengah ruangan masih terlihat samar bekas noda di lantai. Bekas darah Sari, yang dulu tak pernah bisa benar-benar hilang, doa dimulai. Suara ayat-ayat suci bergema di ruangan tua itu, bercampur dengan suara serangga malam. Semakin lama mereka membaca, suasana makin berat. Angin berhenti, udara diam, seolah seluruh alam ikut mendengarkan. Sekitar tengah malam ketika bacaan hampir selesai, tiba-tiba semua lampu Petromax padam bersamaan. Suara gemerisik terdengar dari sudut rumah, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara dinding lapuk. Angin. Mungkin, kata salah satu warga, mencoba menenangkan diri. Tapi belum sempat selesai bicara, angin dingin berhembus sangat kencang dari arah jendela, membuat lilin satu persatu padam. Gelap total. Hanya suara napas orang-orang dan desir angin yang menembus lubang atap. Lalu, bau amis darah muncul. Kuat sekali sampai membuat beberapa orang menutup hidung. Ada yang berbisik pelan, "Pah, kok baunya kayak darah yo?" Belum sempat dijawab, suara lain muncul dari arah belakang. Suara bayi menangis pelan. Tapi suaranya bukan seperti tangisan manusia biasa. Tangisnya parau seperti keluar dari tenggorokan yang tercekik. Nang endi kuwi. Di mana itu? Tanya seseorang dengan suara gemetar. Tangisan itu semakin keras. Dari tengah ruangan, tanah yang tadinya kering tiba-tiba basah. Lilin terakhir yang masih menyala bergetar. Apinya kecil sekali.
tapi cukup untuk membuat semua orang melihatnya. Sosok perempuan berdiri di tengah ruangan, mengenakan kain putih kotor, rambut panjang menutupi wajah, dan darah mengalir dari perut besarnya yang robek. Semua terpaku, tak ada yang bisa bicara. Suara tangisan bayi berubah menjadi jeritan melengking. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya hancur, matanya hitam pekat, dan di mulutnya masih meneteskan darah segar. Kalian semua diam waktu aku disiksa. Suaranya menggema keras, mengguncang seluruh ruangan. Lilin padam seketika. Rumah itu berguncang. Dinding bergetar seperti dihantam badai. Orang-orang menjerit dan berlari ke arah pintu. Tapi pintunya tak bisa dibuka. Tiba-tiba di setiap dinding muncul bekas tangan berdarah, mencakar ke bawah, meninggalkan jejak seperti luka baru. Suara itu kembali bergema, lebih keras dari sebelumnya. Kowe kabe, mung nyawang aku ditelanjangi, dipukul, dibunuh. Tapi ora ana sing nulungi. Kalian semua cuma melihat aku ditelanjangi, dipukul, dibunuh, tapi tak satu pun menolong. Beberapa orang pingsan di tempat. Ada yang menangis, ada yang menjerit memohon ampun. Salah satu warga, Pak Tohir, mencoba membaca ayat kursi keras-keras. Tapi lidahnya terasa berat, seperti ada yang menekan tenggorokannya. Dari tengah ruangan, sosok perempuan itu mulai melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai. Bau melati bercampur amis darah menyengat sampai menusuk hidung. Dia berhenti di depan Pak Lurah, yang berlutut ketakutan. Kowe sing ngidini wong-wong kuwi mateni aku, toh? Kau yang membiarkan mereka membunuhku, ya? Pak Lurah tak bisa bicara, hanya menangis terseduh. Tiba-tiba lilin-lilin di sekitarnya menyala sendiri, tapi apinya berwarna biru. Dalam cahaya itu, wajah Sari terlihat jelas. Bukan lagi wajah manusia, tapi wajah arwah yang tersiksa. Setengahnya gosong, setengahnya dipenuhi luka, tapi matanya menatap lurus ke arah semua orang. Wis wayahe, kabeh kudu ngerti rasa. Sudah waktunya, semua harus merasakan sakitku. Lalu terdengar suara bayi menangis lagi. Kali ini sangat dekat. Dari perut Sari yang robek, darah memancar ke lantai. Dan dari dalam luka itu muncul tangan kecil. Tangan bayi. Semua orang menjerit histeris Mbak Rukayah. Satu-satunya yang masih mencoba tenang, menggenggam tasbihnya erat-erat dan berteriak, Sari, ampunono wong-wong iki nak. Ojo terus kira selaramu. Sari, maafkan mereka nah. Jangan teruskan rasa sakitmu. Tapi suara Mbah Rukayah justru membuat tangisan bayi semakin keras. Sosok Sari menatapnya. Air mata darah mengalir dari matanya. Wong-wong iki ora nyelametno aku, Mbah. Apa aku kudu ngampuni? Mereka tidak menyelamatkanku, Mbah. Apa kamu aku harus memaafkan? Tanah di bawah kaki mereka berguncang. Genteng rumah rontok satu persatu. Orang-orang mulai kabur lewat jendela yang pecah. Beberapa jatuh dan terluka. Tapi yang aneh, meskipun mereka sudah keluar dari rumah, suara tangisan itu masih mengikuti sampai ke jalan. Dari kejauhan, warga lain yang menyaksikan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rumah itu tampak menyala merah dari dalam, seperti terbakar. Tapi tak ada api yang menjilat keluar. Hanya cahaya merah dan bayangan perempuan besar di dinding, seolah sedang berteriak ke langit. Setelah beberapa menit, semuanya hening. Angin berhenti. Suara malam kembali. Orang-orang yang berhasil keluar berlari menjauh. Beberapa pingsan di jalan, beberapa berteriak histeris sampai suaranya habis. Rumah kosong itu ditinggalkan begitu saja. Lilin-lilin yang padam masih tergeletak di lantai, bercampur darah dan bunga melati yang tiba-tiba bermunculan di setiap sudut ruangan. Keesokan paginya, Pak Lurah dan beberapa warga memberanikan diri kembali ke sana. Mereka menemukan rumah itu seperti tak tersentuh. Tidak ada tanda-tanda rusak, tapi bau amis masih kuat. Di tengah ruangan, tepat di tempat Sari menampakkan diri, mereka menemukan sebuah bantal kecil dari kain lusuh. Di atasnya ada bercak darah dan sehelai rambut panjang yang terikat simpul. Mbah Rukayah datang kemudian, membakar dupa sambil berdoa pelan. Deweke durung tenang, lenging saiki deweke ora arep ngganggu meneh. Wis wayahe wong-wong iki ngerti, sing salah ora mung sing mateni, tapi uga sing meneng wae. Dia belum tenang, tapi sekarang dia tidak ingin mengganggu lagi. Sudah waktunya orang-orang ini tahu, yang bersalah bukan hanya yang membunuh, tapi juga yang diam saja.
Sejak malam itu, tak ada lagi warga yang berani mendekat ke rumah itu. Mereka menutup jalan ke arah sungai dengan pagar bambu dan memberi tanda silang merah di dinding rumah kosong itu. Orang-orang menyebutnya rumah berdarah, dan sampai bertahun-tahun kemudian, tak ada yang berani masuk. Kadang kalau malam Jumat, orang yang lewat dari jauh masih bisa mendengar suara perempuan menangis pelan, disusul suara bayi menjerit sebentar lalu hilang. Bau melati menyebar di udara, meskipun tidak ada satupun bunga di sekitar situ. Warga percaya, Seri mungkin masih di sana, bukan untuk menakut-nakuti, tapi menjaga agar tragedi seperti dulu tidak terulang lagi. Dan setiap kali kabut naik dari sungai, para orang tua di Cipaku hanya akan berkata pelan kepada anak-anak muda yang nekat ingin lewat, "Oyo nyedak kono pas wenggile, sing nang kono durung tenang." Jangan dekati tempat itu saat malam yang di sana belum tenang. Sejak malam di rumah kosong itu, kampung Cipaku berubah selamanya. Tidak ada lagi yang berani berbicara tentang masa lalu, tapi semua tahu, di setiap hembusan angin malam dan bau melati yang datang tanpa sebab, ada arwah seorang ibu dan anak yang masih menunggu waktu untuk benar-benar damai. Sudah hampir 10 tahun berlalu sejak malam di rumah kosong itu. Warga kampung Cipaku perlahan mulai menjalani hidup seperti biasa. Rumah-rumah baru mulai dibangun. Anak-anak kecil kembali bermain di sawah. Dan suara azan maghrib kembali terdengar bersahutan di antara pepohonan bambu. Tapi meskipun waktu terus berjalan, tidak ada satupun yang benar-benar melupakan tragedi itu. Rumah kosong di tepi sungai masih berdiri. Dindingnya sudah ditumbuhi lumut tebal, dan daun-daun pisang liar menutupi separuh halamannya. Tidak ada yang berani lewat situ setelah gelap. Bahkan anak-anak kecil yang nekat lewat siang hari pun akan segera lari terbirit-birit kalau mendengar suara air sungai bergolak tiba-tiba. Suatu hari, datanglah keluarga baru dari kota. Mereka tak tahu apa pun tentang masa lalu kampung itu. Namanya Pak Dimas dan istrinya, Bu Rini. Mereka datang bersama anak semata wayangnya, Naya, gadis kecil berumur 5 tahun. Pak Dimas bekerja sebagai guru di sekolah dasar di kampung sebelah, sementara Bu Rini membuka warung kecil di depan rumah. Mereka orang baik, ramah, dan cepat akrab dengan warga. Hanya satu hal yang membuat warga agak khawatir. Rumah yang mereka tempati adalah rumah paling dekat dengan rumah kosong di tepi sungai. Sebenarnya warga sudah beberapa kali menyarankan agar jangan tinggal di sana. Tapi karena harga sewanya murah, Pak Dimas tetap memutuskan untuk menempatinya. Cuma rumah kosong aja kok, Bu. Masa iya kita takut sama bangunan tua, katanya waktu itu sambil tertawa. Awalnya semuanya berjalan normal. Hari-hari mereka damai, warungnya ramai, dan Naya tampak ceria bermain dengan anak-anak kampung. Tapi setelah malam Jumat pertama di rumah itu, semuanya berubah. Malam itu, Bu Rini sedang menidurkan Naya. Udara dingin, dan suara jangkrik terdengar pelan dari luar jendela. Tiba-tiba Naya yang sudah setengah tertidur membuka matanya dan berkata pelan, "Bunda, tadi ada ibu-ibu di luar jendela." Bu Rini menoleh kaget. "Ibu-ibu? Siapa, sayang?" "Ibu itu bawa bayi Bun, bayinya berdarah. Dia minta aku main." Bu Rini langsung merinding. Ia cepat-cepat memeluk Naya dan menenangkan. Itu cuma mimpi, ya sayang. Udah tidur lagi." Tapi malam itu, Bu Rini tidak bisa tidur. Besok paginya, Naya demam tinggi. Tubuhnya panas sekali, tapi dokter kampung bilang tidak ada penyakit apapun. Anaknya sehat, mungkin kecapekan aja, kata dokter itu. Tapi demam Naya tak turun-turun. Malah makin parah setiap malam Jumat. Yang aneh, setiap kali malam Jumat tiba, dari dapur selalu terdengar suara aneh. Kadang seperti tangisan bayi. Kadang seperti suara perempuan berbisik pelan. Pernah sekali Bu Rini mendengar suara langkah kaki di dapur padahal semua pintu terkunci. Ketika dia mencoba mengecek, suara itu langsung berhenti. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Pak Dimas terbangun karena mendengar suara sendok jatuh dari dapur. Dia bangkit pelan-pelan, mengambil senter, dan berjalan menuju dapur. Udara terasa dingin sekali. Saat dia sampai di pintu dapur, ia melihat sesuatu di jendela belakang. Bayangan putih berdiri diam di luar sana. Seorang wanita berambut panjang, bajunya lusuh penuh darah. Tangannya mengelus perutnya yang bolong. Tapi anehnya, dari dalam perut itu terlihat sesuatu bergerak.
seperti bayi yang masih hidup di dalam luka itu. Pak Dimas terpaku, nafasnya tercekat. Lalu wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, separuhnya hancur, tapi bibirnya bergerak pelan sambil berbisik, "Anakku belum sempat lahir." Seketika itu juga semua lampu padam. Senter di tangan Pak Dimas mati, dan udara di sekitarnya berubah sangat dingin. Dari arah belakang terdengar suara bayi menangis pelan, tapi jelas sekali. Suaranya makin lama makin dekat, sampai terasa seperti berada tepat di telinganya. Pak Dimas menjerit, lari ke kamar dan memeluk Bu Rini serta Naya yang sudah menangis ketakutan. Mereka bertiga berdoa sepanjang malam, tapi sejak malam itu Naya berubah. Anak itu jadi pendiam. Matanya sering kosong menatap jendela. Kadang dia tersenyum sendiri seolah sedang bicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Itu Bon, ibu itu baik kok. Katanya aku mirip anaknya," ucapnya suatu malam dengan suara lirih. Bu Rini langsung memeluk Naya erat. Ia tahu ada yang tidak beres, tapi tak tahu harus bagaimana. Ia mencoba memanggil ustaz dari kampung sebelah untuk ruqyah rumahnya. Saat ruqyah dimulai, udara di dalam rumah mendadak berat. Bau melati muncul entah dari mana. Naya yang duduk di pangkuan Bu Rini tiba-tiba menatap ustaz itu dengan mata kosong. Lalu tersenyum. "Ibu enggak suka suara itu," katanya dengan suara pelan tapi datar. Ayat ruqyah belum selesai dibaca. Tiba-tiba lilin di ruangan padam semua. Dari arah dapur terdengar suara wanita menjerit panjang. Lalu suara sesuatu jatuh keras di lantai. Ustaz langsung membaca doa lebih keras sambil menyuruh semua keluar. Begitu mereka keluar, terdengar suara kaca pecah dari dalam. Ketika mereka berani masuk lagi, seluruh dapur berantakan. Piring-piring hancur, sendok berserakan, dan di dinding ada tulisan dari darah. "Anakku belum sempat lahir." Sejak malam itu Naya makin parah. Kadang dia bicara dengan suara orang dewasa, kadang tertawa di tengah malam. Pernah Bu Rini terbangun dan melihat Naya duduk di depan cermin, membelai perutnya sambil berkata pelan, "Bayiku pengen keluar, Bun. Tapi ibu bilang nanti aja, tunggu waktunya." Bu Rini menjerit histeris dan memanggil Pak Dimas. Tapi begitu Pak Dimas datang, Naya sudah tidur dengan tenang seolah tak terjadi apa-apa. Hari demi hari, gangguan makin sering terjadi. Kadang terdengar suara langkah kaki dari atap, kadang suara bayi menangis dari kamar mandi. Setiap kali Pak Dimas mencoba membaca doa, angin kencang tiba-tiba masuk dari jendela, membuat semua pintu bergetar. Warga sekitar mulai tahu, dan beberapa menasihati mereka agar pindah saja. "Pak, rumah itu dulu tempat kejadian, jangan tinggal di situ lama-lama," kata Pak Umar, penjaga malam. Tapi Pak Dimas bersikeras, "Kami nggak percaya hal begitu, Pak. Mungkin cuma sugesti aja." Namun setelah malam Jumat berikutnya, keyakinannya berubah total. Malam itu Naya hilang. Bu Rini terbangun pukul 2 dini hari dan mendapati ranjang anaknya kosong. Ia panik berteriak memanggil-manggil nama Naya. Pak Dimas keluar rumah mencari kemana-mana dengan senter. Suara air sungai terdengar deras malam itu. Dan di tepi sungai, di bawah sinar bulan yang pucat, mereka melihat sesuatu. Naya berdiri di pinggir air, memegang sesuatu di tangannya. Ketika Pak Dimas mendekat, ternyata itu adalah boneka bayi lusuh penuh tanah dan darah. "Naya!" teriak Bu Rini. Anak itu menoleh perlahan. Wajahnya kosong, matanya merah seperti habis menangis. Dia menunjuk ke air dan berkata pelan, "Bunda, ibu itu bilang bayinya masih di bawah. Katanya aku harus bantu keluarin." Begitu Naya bicara, air sungai tiba-tiba bergolak. Dari dasar sungai muncul gelembung besar. Lalu suara tangisan bayi terdengar jelas. Semua orang yang datang belakangan malam itu bersumpah mendengarnya. Suara bayi menangis, lalu pelan-pelan berubah jadi jeritan wanita. Pak Dimas langsung memeluk Naya dan berlari kembali ke rumah. Sejak malam itu mereka memutuskan pindah dari Cipaku. Tapi sejak mereka pergi, suara tangisan itu tetap muncul setiap malam Jumat. Warga percaya arwah Sari masih belum tenang. Anaknya yang tak sempat lahir masih mencari tubuh baru untuk dilahirkan. Mbah Rukayah berkata, "Ruh bayi iku ora iso lunga yen ibune durung tenang. Anak yang golek dalan kanggo lair maneh. Roh bayi itu tidak bisa pergi kalau ibunya belum tenang. Anaknya mencari jalan untuk lahir kembali." Beberapa warga bahkan bersumpah pernah melihat bayangan perempuan di dekat sungai, menggendong bayi merah tanpa wajah. Kadang ia hanya berdiri diam, menatap rumah kosong itu dari kejauhan. Kadang berjalan perlahan ke arah kampung sambil bersenandung.
seperti meninabobokan bayinya. Ada juga yang bilang, kalau seseorang berjalan sendirian melewati sungai saat malam, kadang akan mendengar suara lembut memanggil namanya. Liwei kene li, tolong ne ibuku. Nak, sini nak, tolong ibuku. Dan kalau orang itu menoleh, mereka akan melihat sosok perempuan hamil berdiri di tepi air. Wajahnya tertutup rambut, darah menetes dari perutnya. Dan di dalam luka itu, bayi kecil masih bergerak. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Naya setelah mereka pindah dari Cipaku. Tapi beberapa tahun kemudian, kabar beredar bahwa di kota tempat mereka tinggal sekarang, Purini melahirkan anak kedua, dan anehnya, anak itu lahir dengan tanda merah di perutnya seperti bekas luka robek. Mbah Rukayah hanya menatap jauh ke arah sungai saat mendengar kabar itu. Dia berbisik pelan, "Yen pancen wis jodone, arwah iku bakal nemokake dalane dewe. Ora ono sing iso ngalang. Kalau memang sudah takdirnya, arwah itu akan menemukan jalannya sendiri. Tak ada yang bisa menghalangi." Dan sampai sekarang setiap malam Jumat Kliwon, warga Cipaku masih mendengar suara tangisan bayi dari arah sungai. Kadang pelan, kadang keras seperti minta ditolong. Bau melati menyebar di udara, bercampur dengan hawa dingin yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Orang-orang yang tinggal di sekitar situ tahu, itu bukan sekadar suara angin. Itu suara dari arwah seorang ibu dan anaknya yang tak pernah sempat merasakan dunia. Dan mereka hanya bisa berdoa pelan. Mugo-mugo Gusti maringji pangapura. Mugo-mugo deweke tenang. Semoga Tuhan memberi ampunan. Semoga dia tenang. Tapi sampai hari ini tak ada yang tahu apakah Sari dan bayinya benar-benar sudah tenang. Karena setiap kali malam gelap dan bulan tertutup awan, masih terdengar bisikan lembut di antara desir angin dari arah sungai. Anakku belum sempat lahir. Sudah lebih dari 20 tahun berlalu sejak tragedi malam berdarah di Kampung Cipaku. Banyak hal berubah. Jalanan yang dulu masih berupa tanah merah kini sudah beraspal. Sawah-sawah sebagian diganti jadi perumahan kecil. Tapi meskipun zaman berubah, ada satu hal yang gak pernah benar-benar hilang. Bayangan gelap di balik tenangnya kampung itu. Orang-orang luar menyebut Cipaku sebagai kampung yang angker, kampung kutukan. Tapi bagi warga yang sudah tinggal lama, sebutan itu lebih dari sekadar cerita. Karena hampir setiap keluarga di sana punya kisahnya sendiri. Kisah tentang suara tangisan, bayangan putih, atau aroma melati yang muncul tanpa sebab. Semuanya bermula dari satu dosa lama yang tak pernah ditebus. Malam ketika Sari, wanita hamil yang tak bersalah, diperkosa dan dibunuh beramai-ramai oleh warga kampung sendiri. Sejak saat itu kampung Cipaku seolah dikutuk. Beberapa orang mencoba melupakan. Ada yang bilang itu cuma kebetulan. Tapi semakin mereka menyangkal, semakin sering kejadian aneh terjadi. Pernah suatu malam, ada pemuda bernama Raka yang pulang larut dari pesta. Ia dalam keadaan mabuk dan menertawakan cerita tentang arwah Sari. Bohong semua itu. Mana ada hantu perempuan hamil gentayangan. Paling cuma cerita orang tua buat nakut-nakutin. Ia berjalan sendirian, melewati jalan dekat sungai. Bulan malam itu tertutup awan. Hanya samar cahaya lampu jalan yang redup. Ketika ia sampai di jembatan kecil, tiba-tiba angin berhenti. Udara mendadak dingin. Dan dari kejauhan terdengar suara seperti seseorang menangis. Pelan memanggil namanya, "Raka, tolong aku." Raka tertawa. "Wah, ada yang bercanda nih." "Siapa tuh?" katanya sambil menatap ke arah suara. Tapi tak ada siapapun. Dia melangkah lagi, tapi tangisan itu makin dekat, makin jelas. Kali ini terdengar seperti suara perempuan serak, seolah tenggorokannya rusak. "Raka, tolong aku, mereka bunuh aku." Raka mulai gelisah. Dia menengok ke belakang, dan saat itu juga dadanya langsung membeku. Di belakangnya berdiri sosok perempuan berambut panjang menutupi wajah. Baju putihnya sobek-sobek, dan darah mengalir dari perut besarnya. Tubuhnya bergerak pelan seperti melayang. Raka jatuh terduduk menjerit ketakutan, tapi jeritannya tak pernah sampai ke telinga siapapun, karena esok paginya warga menemukannya tergeletak di pinggir sungai. Dengan mata melotot, dan wajah penuh luka cakaran. Sejak malam itu, tidak ada lagi anak muda yang berani lewat situ setelah jam 10 malam. Kejadian-kejadian seperti itu terus berulang. Setiap kali ada orang yang berbuat jahat kepada perempuan hamil, bahkan sekadar berkata kasar, selalu ada tanda-tanda aneh yang muncul.
lampu rumah mati sendiri, ayam berkokok tengah malam, atau suara bayi menangis dari arah sungai. Mbah Rukayah, Jenggini sudah sangat tua dan jarang keluar rumah, sering berkata dengan suara bergetar, "Dendam perempuan sing mati amarga dianiaya iku ora gampang sirna. Jadio pelajaran kanggo sapa wae sing lali welas asih." Dendam perempuan yang mati karena teraniaya itu tidak mudah hilang. Jadikan pelajaran bagi siapapun yang lupa kasih sayang. Warga mempercayai kata-kata itu sepenuhnya. Ada juga cerita lain tentang seorang ibu muda bernama Lestari yang sedang hamil 7 bulan. Suaminya sering marah-marah, menuduh dia selingkuh tanpa bukti. Suatu malam, mereka bertengkar hebat. Suaminya membanting piring dan menamparnya. Lestari menangis dan berlari keluar rumah, menembus hujan menuju arah sungai. Suaminya mencoba mengejar, tapi tiba-tiba lampu rumah padam. Dari arah dapur terdengar suara perempuan tertawa lirih. "Sekarang rasakan gimana rasanya disakiti," katanya dengan suara serak. Ketika lampu menyala lagi, Lestari sudah berdiri di depan pintu, tapi bukan seperti Lestari yang biasanya. Matanya kosong, bajunya basah kuyup, dan di tangannya ada bunga melati yang masih meneteskan air. Dia berjalan pelan ke arah suaminya dan berbisik, "Aku ora sendirian, Mas. Aku tidak sendirian, Mas." Besok paginya, suaminya ditemukan tewas di dapur, dengan mata melotot dan darah menetes dari hidungnya. Tidak ada luka fisik lain, tapi di lantai dapur, warga melihat jejak kaki wanita hamil yang mengarah keluar pintu belakang menuju sungai. Sejak itu, makin kuat keyakinan warga bahwa arwah Sari tidak pernah pergi. Ia menjadi semacam penjaga bagi perempuan yang disakiti. Namun penjaga yang caranya keras, penuh dendam, beberapa orang mulai merasa terganggu. Zumiushi yang mengundang ustaz dari kota untuk mengusir penunggu itu. Tapi setiap kali pengajian dimulai, pasti ada kejadian aneh. Pernah sekali saat mereka membaca doa bersama, dari belakang masjid terdengar suara perempuan menjerit, "Kalian semua diam waktu aku disiksa." Ustaz yang memimpin langsung terhenti. Bau melati memenuhi udara, dan semua lilin padam. Setelah itu mereka berhenti mencoba. Waktu berjalan, generasi berganti. Tapi kisah itu tetap hidup. Anak-anak muda yang lahir di Cipaku sudah hafal peringatan turun-temurun dari orang tua mereka. Kalau kamu dengar suara perempuan minta tolong di dekat sungai, jangan nengok, jangan jawab. Jalan terus karena konon kalau kamu menoleh dia akan ada di belakangmu. Pernah ada seorang sopir ojek yang nekat ngetem di dekat jembatan Cipaku. Tengah malam ia dengar suara tangisan perempuan dari arah air. Dia kira ada yang butuh bantuan, jadi ia turun. Ia menyorotkan senter ke sungai. Dan di sana ia melihat sesuatu yang tak pernah bisa ia lupakan seumur hidup. Seorang perempuan berambut panjang duduk di tepi sungai sambil menggendong bayi. Tapi bayinya tak bergerak, tubuhnya berlumur darah, dan mata sang ibu memandang lurus ke arah sopir itu. Ia berkata pelan, "Dia nggak sempat lahir, tolong lahirkan dia untukku." Sopir itu langsung jatuh pingsan. Ketika sadar ia sudah di rumah sakit dengan rambut setengah memutih. Sejak hari itu ia berhenti bekerja dan tidak pernah mau lewat jalan itu lagi. Kisah-kisah seperti itu membuat Cipaku semakin dijauhi orang luar. Tapi anehnya, warga yang tinggal di sana tidak pernah benar-benar meninggalkan kampung itu. Mereka merasa sudah hidup berdampingan dengan penunggunya. Asal tidak berbuat jahat, katanya, tak akan diganggu. Namun setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, udara di kampung berubah. Anjing-anjing menggonggong ke arah sungai. Ayam berkokok di waktu yang tidak semestinya dan bau melati menyebar ke seluruh penjuru kampung. Orang-orang menutup jendela rapat-rapat, mematikan lampu, dan berdoa dalam hati agar malam itu cepat berlalu. Mbah Rukayah, yang kini hampir tidak bisa berjalan, sering duduk di depan rumah sambil menatap ke arah sungai. Matanya sudah kabur, tapi setiap kali angin lewat membawa aroma melati. Ia selalu berbisik pelan, "Wis, nak, wis cukup. Dendamu wis kawujud. Saiki waktu balik golek katentreman. Sudah nan, sudah cukup. Dendamu sudah terbalas. Sekarang waktunya pulang cari ketenangan." Kadang setelah ucapan itu, orang-orang melihat sosok bayangan putih berdiri di tepi air, menunduk lama, lalu perlahan menghilang bersama kabut pagi. Tapi keesokan harinya suara tangisan itu selalu terdengar lagi. Seolah-olah dendam itu tak pernah benar-benar padam. Orang-orang bilang,
Mungkin Sari tidak hanya marah karena dibunuh, tapi juga karena dikhianati oleh diamnya semua orang. Karena malam itu, tak ada yang menolong, tak ada yang berani bersuara. Dendamnya bukan hanya pada pembunuhnya, tapi pada seluruh kampung. Sekarang setiap kali ada bayi lahir di Cipaku, warga akan mengadakan doa khusus agar tidak ada arwah yang menumpang di tubuh anak itu. Karena pernah ada kasus bayi baru lahir tiba-tiba menatap ibunya dengan tatapan kosong dan berkata, "Plan, Ibu, aku wis iso metu saiki. Ibu, aku sudah bisa keluar sekarang." Sejak itu, mereka selalu menyalakan dupa dan menabur bunga melati di dekat ranjang ibu yang baru melahirkan sebagai tanda penghormatan pada Sari dan anaknya. Tapi meski mereka berusaha berdamai, suasana kampung itu tak pernah benar-benar sama. Karena setiap kali malam turun dan kabut mulai naik dari sungai, selalu ada perasaan aneh di udara. Seolah-olah ada yang berjalan perlahan di antara rumah-rumah, membawa bau darah dan melati. Dendam perempuan yang mati dalam keadaan teraniaya nggak akan pernah padam sebelum semua rasa sakitnya dibalas. Begitu kata Mbah Rukayah terakhir kali sebelum meninggal. Kini, Mbah Rukayah sudah tiada. Tapi setelah kepergiannya, warga justru merasa gangguan semakin sering terjadi. Seperti tak ada lagi yang bisa menahan amarah arwah itu. Beberapa kali, warga melihat bayangan putih berjalan di pematang sawah menjelang subuh. Kadang melintas begitu cepat, kadang berhenti menatap seseorang dari kejauhan. Setiap kali itu terjadi, orang yang melihatnya pasti akan jatuh sakit 3 hari kemudian, demam tinggi dan menggigil tanpa sebab. Dan kalau malam benar-benar sunyi, dari arah sungai kadang terdengar suara pelan, "Tolong aku." Kadang suara itu seperti menangis, kadang seperti memanggil nama seseorang, tapi siapapun yang mendengarnya tak boleh menoleh. Karena jika kamu menoleh, yang akan kamu lihat bukan manusia lagi. Warga Cipaku sudah hafal pesan itu turun-temurun. Kalau dengar suara perempuan menangis di sungai, jangan nengok ke belakang, karena mungkin dia sudah di situ, tepat di belakangmu. Dan jika kamu mencium bau melati di tengah malam tanpa alasan, atau mendengar suara bayi menangis padahal tak ada rumah yang punya bayi, berarti arwah Sari sedang lewat mengingatkan bahwa luka masa lalu tak bisa dihapus begitu saja. Hingga kini, kampung Cipaku masih berdiri. Indah di siang hari, penuh teror di malam hari. Orang-orang belajar hidup berdampingan dengan kisah kelamnya, karena mereka tahu dendam yang lahir dari penderitaan seorang ibu